Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam obrolan santai di Senin sore. Setiap Senin sore kita ketemu lagi dengan Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dalam podcast Dikdaya, Dialog Dakwah Budaya. Yang pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi siaran ini ataupun podcast ini disiarkan secara langsung dari Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah dan disiarkan juga secara live di YouTube Pimpinan Pusat Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Facebook di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang sudah tergabung di Zoom. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Seorang narasumber yang biasanya sehari-hari itu selalu mendirect, dan pada hari ini, sore hari ini beliau terpaksa harus didirect, tidak bisa kemudian melakukan pengarahan terhadap siaran karena beliau harus menjadi narasumber. Bu Eka Rini Handayani Esos, selamat sore Mbak Eka. Sore Mbak Ibi. Iya, sehat Mbak Eka? Alhamdulillah. Ya, tetap semangat sehat, semangat menebar manfaat dan semangat bergembira dan berbahagia. Tentu juga bagi Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam podcast pada sore hari ini lewat Zoom maupun yang bergabung lewat YouTube dan Facebook. Baik, pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang tidak biasa ya. Kalau biasanya podcast yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah atau Aisyah itu kan temanya itu tema yang agama banget gitu ya, atau budaya Aisyah banget gitu. Nah kita akan mencoba untuk melakukan perbincangan berkaitan dengan, nah ini tema yang menarik ini Mbak Eka, bersahabat dengan kamera dalam strategi dakwah audiovisual. Nah ini tema yang sangat luar biasa karena kita tahu sekarang ini dengan adanya pandemi ini kita dipaksa memang kemudian harus sangat bersahabat, atau hidup kita sehari-hari itu hampir semuanya berhubungan dengan audiovisual, dunia digital, sehingga memang menjadi bersahabat dengan kamera itu menjadi satu hal yang kita butuhkan. Nah Mbak Eka Rini, memulai dari perbincangan kita di sore hari ini ya, kita akan bersama-sama nanti selama 1 jam. Kira-kira ini Mbak Eka Rini, kenapa kemudian saat ini kita harus bersahabat dengan kamera? Artinya apakah selama ini ketika kita itu memberi pengajian, memberi ceramah itu kita tidak terbiasa bersahabat dengan kamera? Iya. Terima kasih Mbak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa ngobrol di sini dan sharing ya bersama Bapak Ibu semuanya. Ini sifatnya mungkin hanya ngobrol aja ya, sharing pengalaman gitu ya. Nah memang perkembangan teknologi sekarang ini ya Mbak Wit itu tidak menutup kemungkinan semua orang itu menjadi seolah-olah dengan kamera itu sudah nggak asing lagi gitu ya. Jadi kadang apapun sekarang pasti harus di momen itu nggak boleh ketinggalan yang namanya kamera selfie, itu. Iya. Posting. Mau makan lupa berdoa, foto dulu. Tapi itu bukan Ibu Aisyah, yang lain. Yang lainnya. Nah, di dalam perkembangan teknologi ini memang yang namanya audiovisual itu menjadi alat dakwah yang sangat efektif. Apalagi sekarang namanya medsos ya, nggak cuma di media elektronik televisi, tapi kita bicara media audiovisual itu sekarang tidak hanya televisi, tapi juga yang namanya gadget, internet dan dunia medsos yang lain itu sudah merupakan media juga gitu. Jadi ketika kita itu memproduksi sebuah audiovisual itu tidak melulu bisa ditayangkan di televisi, tapi di semua media yang ada di media sosial itu sudah menjadi alat untuk bisa menjadikan alat untuk siaran. Nah, makanya di situ diperlukan strategi
atau gimana sih kita menyiapkan diri untuk bisa tampil yang baik di layar gitu ya. Kalau bicara di layar itu mungkin nggak cuma di layar kaca, tapi maksudnya di layar monitor lah, bisa monitor HP atau monitor yang lain. Nah, terutama kalau mungkin kita hampir mirip sih Mbak, sebetulnya teknik pembuatan audiovisual antara televisi ataupun medsos itu sama, proses produksinya sama. Yang membedakan adalah hanya media tayangnya aja. Nah, jadi ketika misalnya nih Mbak Wiwit mau siaran di televisi nih, apa ya yang harus dipersiapkan kan gitu ya. Mungkin kita harus tahu dulu nih acaranya itu apa. Jadi kita tahu dulu, oh acaranya itu talk show, sifatnya formal atau non formal atau nanti mungkin ada musiknya atau enggak. Jadi suasananya kita sudah bisa bayangkan. Biasanya pasti kita sudah ngobrol dulu dengan produsernya, gitu. Terus kemudian nanti kita harus tahu posisi kita nanti di mana, apa. Terus kita tampak semuanya dari bawah ke atas atau hanya medium aja. Terus kita duduk, misalnya duduknya tampak depan atau di samping gitu. Itu harus tahu. Karena nanti kita akan tepat ketika harus memakai gaun apa, modelnya seperti apa. Nah, itu sangat harus menyesuaikan dengan tema yang diangkat dan konten dari acara itu sendiri. Nah, kemudian untuk pemilihan baju ini juga penting. Kalau di dalam studio, mungkin kalau di podcast itu seringnya kita memakai green screen seperti ini ya. Nah, jadi di sini sangat wajib dihindarkan warna-warna hijau karena itu secara teknis nanti tidak akan dapat muncul karena tertutup dengan teknologi green screen-nya itu. Jadi harus dihindari warna-warna yang menjurus ke warna hijau. Tapi kalau di studio itu yang harus dihindari adalah warna putih. Karena warna putih itu bisa membuat cahaya itu menjadi apa ya? Lebih mantul gitu. Silau. Iya, silau. Jadi ditangkap kamera juga kurang bagus. Kemudian warna hitam itu juga apalagi kalau kita beberapa orang gitu, yang lain warnanya pastel, yang satu hitam, itu juga nanti ketika di close up itu jadi orang lihatnya yang tadi warnanya cerah-cerah tiba-tiba tuh lihat warna gelap gitu kan. Kaget juga gitu. Itu berarti kenapa selama ini Mbak Ekarini itu selalu bilang dress code-nya warnanya apa ini? Artinya menyesuaikan ya. Jadi jangan sampai jomplang gitu ya antara satu pembicaraan. Misalnya saya pakai baju kuning, tiba-tiba Mbak Ekarini pakai baju hitam, itu kan jadi ya nanti ketika di close up gonta-ganti itu kan orang loh menjadi pusing ya gitu maksudnya itu. Kemudian garis-garis kecil itu juga harus dihindarkan karena itu secara optik itu nanti bisa menimbulkan flicker. Wah, ini pengalaman baru ini, garis-garis ternyata tidak bagus ya. Mungkin jadi nanti kalau memilih lurik itu menggunakan lurik itu juga harus dipikirkan luriknya seperti apa. Jangan lurik yang rapet itu itu nanti bisa jadi kayak gambarnya seperti goyang gitu. Dan kadang bisa menimbulkan noise suara gitu. Nah, itu juga tidak terpikirkan itu. Mungkin ibu-ibu di Zoom juga tidak memikirkan itu ternyata. Itu sama halnya ketika kita kalau misalnya mau podcast atau mau on air di medsos itu juga sebaiknya dihindari yang warna-warna itu. Apalagi kalau di medsos kita sering menggunakan virtual background, nah itu juga itu background kita harus cari yang putih atau yang polos. Polos dan yang terang gitu. Sehingga ketika virtual background itu kita gunakan, dia nggak akan numpuk dengan background yang ada. Misalnya mau virtual background tapi pakainya belakangnya lemari misalnya gitu. Nah, ini tuh menarik Mbak Ekarini. Jadi mungkin sekarang ini kan dunia kita Zoom itu kan menjadi bagian dari bukan lifestyle lagi, tapi itu sudah menjadi semacam kebutuhan begitu ya. Dan ternyata memang ketika kita mau Zoom itu kadang-kadang kan kita melihat ya siapa yang berada dengan siapa kita Zoom, kemudian ini enak nggak ya dipandang gitu ya. Jadi misalnya kayak yang tadi background itu, ketika background itu kita tidak memikirkan, itu ternyata juga di mata kan tidak enak juga dipandang. Tumpuk-tumpuk begitu ya. Ternyata memang ada trik-trik yang khusus untuk memilih ini ya.
Nah, kemudian mungkin ada lagi ketika kita tampil di TV ataupun di medsos itu ya, aksesoris setelah tadi pakaian ya, setelah baju, setelah penampilan itu kita harus mikirkan juga kalau mungkin kalau rambut itu style rambutnya itu juga harus ditata. Terus kemudian kalau kita mungkin jilbabnya pakai kerudung itu, jilbab, terus aksesoris juga tidak terlalu berlebihan karena nanti orang akan fokusnya akan beda gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita meskipun di medsos, kita di rumah gitu ya, itu tetap yang namanya misalnya kita harus tampil seger, tampil wangi fresh itu juga penting ya. Tampil wangi fresh. Iya, tapi kadang kan kalau ibu itu yang geng daster itu pasti males itu ya. Geng daster wes ngene wae. Nah, jadi ada trik. Jadi kita bisa itu menyediakan outer atau mungkin jilbab yang bisa tampil lebih rapi, itu bisa kita sediakan di tempat meja kerja kita atau tempat yang biasa kita pakai untuk medsos gitu ya, on air di medsos. Nah, itu juga merupakan salah satu trik. Kemudian jangan lupa kalau misalnya kita secara teknis nih ya, secara teknis kalau kita mau menggunakan medsos itu juga harus menempatkan kamera HP itu juga harus sejajar dengan wajah kita. Jadi misalnya begini ya, HP-nya sebaiknya gini nih, atau kamera gini. Jadi kamera sejajar dengan wajah kita, sehingga nanti ketika nampak di dalam layar itu kita nggak terlalu ndungkluk atau ndangak gini ya. Kadang kan ada tuh ibu-ibu yang kelihatan atapnya kelihatan gitu ya. Nah, itu nggak banget gitu ya. Atau dia kameranya di atas gitu, jadi kelihatan ininya gitu. Nah, itu juga lebih baik nggak apa-apa di depannya misalnya kita nggak punya standar itu, kita kasih tumpuk-tumpukan buku itu ya, tumpuk buku apa gitu, kemudian kasih belakangnya bisa. Apa gitu ya. Nah itu, jadi intinya ini lensa harus sejajar. Kemudian background itu jangan mencari background yang terang, misalnya jendela itu kita jangan membelakangi jendela, karena jendela itu akan ada cahaya masuk, itu nanti kita bisa siluet. Iya betul. Jadi nggak nampak wajahnya ya, hitam gitu ya. Ya, jadi cahaya sebaiknya ada di depan kita, dari samping kiri kanan gitu. Jadi tidak di atas juga, tidak persis di atas kepala kita, tapi agak ke depan. Iya, luar biasa, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Eka Rini ya tentang. Saya ingat ketika kita akan memasuki istilahnya orang selalu mengatakan kita harus beradaptasi dengan budaya baru. Nah, saya melihat bahwa beradaptasi dengan budaya baru dengan bersahabat dengan kamera ini menjadi satu yang juga harus kita lakukan ya. Kita mungkin sebagai Aisyah itu kan sering sekali kita zoom ya, Mbak Eka. Dan kita kadang-kadang memang melihat bagaimana ternyata macam-macam ya. Zoom itu juga butuh pengetahuan tersendiri, bagaimana meletakkan kamera, bagaimana jilbabnya ternyata pernah ribut sendiri karena jilbabnya dipakai hijau sehingga ketika belakangnya green screen itu dia tembus gitu ya. Jadi artinya ada sebuah trik-trik yang tadi berkaitan dengan baju gitu ya, pemilihan warna baju, kemudian aksesoris, kemudian background itu menjadi salah satu yang harus kita lakukan ya ketika kita akan tampil di depan kamera. Nah Mbak Eka, saya ingin bertanya nih, kalau ya misalnya kita akan istilahnya kita punyanya hanya HP nih, kita nggak punya laptop ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bersahabat dengan HP ini berkaitan dengan pencahayaan. Kemudian kalau letak tadi Mbak Eka sudah mengatakan ini harus di depan kita ya, tapi kaitan dengan pencahayaan bagaimana kemudian orang itu ketika meskipun kita pakai HP, tapi ketika kita dipandang ketika kita zoom ya, karena podcast pun sekarang bisa pakai zoom juga ya, dan mungkin pada saat itu beliau tidak punya laptop atau tidak ada laptop sehingga mereka pakai HP. Nah, teknik-teknik dengan HP ini apakah kemudian itu sama dengan ketika kita menggunakan laptop itu? Prinsip sama, Mbak. Prinsip sama. Yang penting untuk pencahayaan itu pencahayaan tadi, ya. Kalau sebisa mungkin kita kalau misalnya siang kita manfaatkan itu cahaya matahari. Jadi kita cari yang ada dekat jendela, tapi kita arahnya tidak membelakangi, tidak membelakangi jendela, itu prinsip. Kemudian kalau misalnya enggak, kita malam itu ya kita harus cari yang
ada lampu tapi kita tidak di bawah lampu persis, jadi lampunya posisi ada di depan, kemudian cari background itu yang netral. Jangan terlalu ruwet juga, karena ada juga yang backgroundnya itu mungkin bivet atau apa yang banyak hiasannya, ya gitu. Terus jadi orang nanti ketika ngomong, apalagi kalau dia sebagai narasumber gitu, orang yang ngelihatnya malah ketika dia ngomong yang dilihat bufatnya biasanya bagus-bagus, itu ada ininya, ada bukunya apa gitu, ya. Ya, makanya lebih baik meletakkan properti. Kalau di dalam itu televisi kan istilahnya properti itu salah satu aja atau sebagai titik fokus, jadi tidak harus banyak gitu. Pas punya satu, atau di situ ada hiasan mungkin apa pohon atau apa di sudut kayak gitu. Dicari yang lebih netral sehingga orang bisa fokus gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Eka, ini banyak sekali ilmu yang sudah diberikan, dan saya mengundang Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom maupun yang di YouTube maupun di Facebook untuk nanti bergabung bersama kami. Apabila ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan atau kemudian diusulkan begitu, untuk bisa dituliskan di room chat yang ada di Zoom yang Bapak dan Ibu ada di dalamnya. Mbak Eka Rini, kalau menurut Mbak Eka nih, dengan perkembangan semacam ini kan apakah kemudian kita itu di rumah itu harus mempunyai tempat yang khusus untuk kemudian kita melakukan aktivitas dengan kamera ini ya? Artinya kan ya ketika kita mau Zoom atau mungkin suatu saat kemudian kita diundang nih menjadi pembicara gitu di sebuah webinar, dan itu webinarnya di sana dan kita memang tidak bisa hadir secara offline, itu apakah memang kemudian berarti kita harus mempunyai istilahnya ruangan khusus atau kemudian apa yang bisa kemudian kita lakukan di rumah itu? Memang sebaiknya gitu Mbak. Jadi meskipun mungkin dengan keterbatasan rumah kita, properti yang ada, mungkin untuk misalnya kita harus netral gitu ya, kita kasih itu misalnya kita tutup dulu misalnya bivet itu atau lemari atau tempat itu, atau mungkin kalau kita itu senangnya itu Zoom di kamar, ya mungkin kamar itu kita wallpaper misalnya, kita kasih hiasan yang memang nanti ketika on air itu sudah wis cepak gitu. Terus kita juga menempatkan misalnya tadi yang saya bilang outer, kalau ibu-ibu biasanya daster itu daster biar ketutupan, terus jilbab yang atasnya seragam, bawah daster itu ya. Gitu. Itu bisa sudah ada di tempat gitu. Jadi memang sekarang kan kita semuanya serba online ya. Jadi itu sangat bisa membantu kita, nggak kemerungsung gitu juga. Jadi sewaktu-waktu, apalagi kalau misalnya rapat tiba-tiba diundang pimpinan nih, tiba-tiba ini meeting, kita kan nggak bisa harus otomatis harus memenuhi itu ya. Jadi itu sudah kita prepare dulu gitu. Jadi memang sekarang ini, di era sekarang ini ada plus minusnya ya Mbak Eka ya. Plusnya itu ya karena sekarang itu kita tidak ada lagi alasan kemudian tidak bisa datang karena hujan begitu ya ketika diundang, karena rapatnya di rumah gitu. Dan hanya dengan HP aja sudah bisa ya. Nah ini memang istilahnya satu budaya baru yang memang harus kita kita harus berakrab ya dengan teknologi ini, terutama kamera. Nah Mbak Eka ini nih dengan maraknya sekarang ini kalau kita melihat YouTube gitu, kemudian kita melihat di televisi. Kalau dulu kan kita hanya bisa melihat televisi itu ya ada misalnya Mama Dedeh atau siapa gitu, kemudian kita akan menjadi pesertanya begitu ya. Nah sekarang ternyata dengan era sekarang kita juga bisa memproduksi nih. Sekarang kan banyak sekali konten YouTuber yang dia punya banyak konten ya, termasuk konten-konten dakwah begitu yang memang sekarang ini marak. Nah menurut Mbak Eka Rini, yang apa terjadi saat ini itu apakah memang kemudian satu dampak dari istilahnya percepatan dari teknologi, atau memang ya suatu keharusan bahwa memang pada satu saat tertentu itu dakwah memang harus dilakukan dengan cara seperti itu, tidak bertatap muka tapi secara dengan audiovisual? Iya, kalau saya melihatnya itu bahwa udah suatu kebutuhan ya, bukan keharusan tapi kebutuhan. Jadi kedepannya itu semua itu akan dikendalikan dengan teknologi. Internet, internet ya. Iya, jadi otomatis
dakwah pun juga harus mengikuti seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya sekarang itu justru ibu-ibu Aisyah atau Muhammadiyah itu sudah bisa melakukan dakwah dimanapun, Nah, betul kapanpun, itu. Ya. dan siapapun itu bisa, sepanjang bisa dipertanggungjawabkannya Sepanjang isinya, dia gitu. punya kompetensi Komitmen, ya, itu ya. Iya. Ya, artinya kompetensi tidak hanya sekedar kompetensi dari sisi penampilan, tapi juga kompetensi ilmu ya. Jadi Iya. siapapun sekarang bisa menjadi. Nah, ini juga satu persoalan juga Mbak Eka ini, ketika semua orang itu bisa menjadi dai gitu ya, mubaligot di era digital ini. Saya melihat bahwa kadang-kadang kita itu pilih-pilih ya, kalau channel YouTube ini tidak enak dilihat nih. Kenapa sih kalau melihat dia ceramah itu nyaman banget gitu ya. Kemudian ini enggak lah, kenapa ya kok enggak menyenangkan gitu. Jadi sehingga dia memberi ceramah 15 menit aja kok rasanya tuh lama sekali. Itu kenapa ya Mbak Eka? Kalau kadang kita kan di YouTube seperti itu ya, pilih-pilih gitu ya. Nah, bagaimana kemudian itu kenapa kok bisa seperti itu? Lantas apa ya yang kemudian bisa dilakukan oleh para ibu-ibu ini atau siapapun, para ibu dan bapak atau anak muda di semuanya itu, ketika dia ingin menjadi mubalik ataupun dia ingin menjadi penyampai pesan lewat media audiovisual ini? Yang lebih mudah itu adalah kita memberikan yang dibutuhkan oleh mereka, keseharian mereka. Jadi misalnya kita di lingkup anak muda nih, mahasiswa nih, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka yang selalu ingin diingatkan misalnya gitu. Dan mungkin teman yang menjadi sebagai narasumber, katakanlah itu yang memproduksi konten itu, dia harus menginventaris nih, anak muda dia apa ya yang sering dilupakan. Oh, dia suka lupa nih yang namanya sopan santun. Dia sering lupa yang namanya minta maaf atau minta tolong temen ini. Nah, dia akan bicara kecil, hal-hal kecil seperti itu diingatkan kepada khalayak atau teman-temannya itu melalui medsos. Dia mungkin ngomongnya hanya semenit 2 menit, mungkin lewat TikTok juga bisa, atau media sosial yang lain gitu, mungkin di statusnya sedikitnya, di platform apapun lah, media apapun itu sebetulnya bisa, sepanjang dia itu niatnya untuk apa, kan betul, gitu. Jadi itu bisa. Jadi mungkin itu justru yang simple-simple, yang mudah orang didengar, terus penyampaiannya juga enak. Tidak menggurui, yang penting tidak menggurui, kamu harus ini loh, kalau begini nanti kamu akan berdosa. Nah itu kan seperti menjas ya, tapi mungkin dia lebih bicara untuk dia sendiri gitu ya. Mbak Eka, kan gini, kadang kalau misalnya saya seperti ini, kita sedang ngobrol di podcast ya, kadang kan kita tanpa sadar itu melihatnya itu tidak pada kamera tapi pada layar gitu ya, sehingga padahal kan kita harus melihat ke sana nih, tidak melihat ke kamera. Nah ini gimana Mbak Eka untuk bisa artinya kadang spontan kan kita itu tidak untuk membiasakan melihat kamera itu juga bukan satu hal yang mudah. Kadang-kadang lihat Mbak Ekanya, lihat sini ada tampilannya di sini begitu. Nah ini gimana Mbak Eka itu Mbak Eka? Jadi yang penting ketika kita pegang HP nih, kita mau on air, mau foto pun kita harus ingat nih lensanya di mana nih, lensanya di mana. Kadang kan posisi lensa HP itu juga berbeda-beda ya posisinya. Nah itu juga. Terus kalau pakai laptop juga harus dilihat tuh. Yang dilihat tuh lensa kameranya. Ketika apalagi ketika kita itu sedang ngomong gitu ya. Jadi tidak dilihat yang kotak gambar, ada gambarnya kita yang di pojok itu yang kita lihat. Tapi kamera lensa kamera itu yang kita tatap ada di mana gitu ya. Sehingga kita bisa seperti sedang berkomunikasi langsung gitu, tatap muka langsung gitu. Nah ini kadang-kadang kan memang susah ya. Sok kita tidak sadar gitu loh seperti itu. Nah Mbak Eka, kan tidak semua orang nih ketika dia di depan kamera dia akan ada yang kemudian dia menjadi grogi, sadar kamera. Ada yang ada yang kemudian sadar kamera, tapi banyak juga yang kalau kalau saya melihat bahwa banyak di ibu-ibu Aisyah itu lebih banyak yang grogi gitu loh ketika di depan kamera, sehingga apa yang sudah ada di kotaknya itu tiba-tiba hilang gitu. Tidak tahu mau bicara apa begitu. Nah, ada enggak tips-tips atau kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kamera? Tiba-tiba kemudian kita harus
ngomong di podcast, kita harus ngomong di, kalau Zoom itu kadang-kadang kan memang kita kayak rapat ya, pertemuan biasa. Kecuali kemudian kita harus ngomong di seminar dengan tidak ada manusia, tapi kita harus bisa sangat serius untuk kemudian berada di depan kamera. Itu gimana Mbak Eka? Itu untuk intinya kita harus paham dulu konten yang ingin kita sampaikan, fokus aku ini berada di sini untuk apa ya? Aku untuk ngomong ini siapa saja? Mungkin di situ sudah ada yang narasumber yang lain atau mungkin moderatornya atau siapa. Nah, jadi itu aja yang kita fokuskan. Oh, ada si A, ada si B. Tidak harus menghiraukan semuanya yang ada di khalayak semua itu. Jadi itu kalau memang itu masih bisa kita manage di dalam kesadaran kita ketika kita on air itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak itu lupakan aja. Jadi kita lebih fokus kepada materi yang akan kita sampaikan. Terus oh ya ini ada ibu ini, nah itu aja. Mungkin yang bisa kita jadikan pingpongnya seperti itu. Sehingga kita tidak confuse ya, mikirkan wah nanti ini salah enggak ya? Wah itu ada si itu ya. Kalau aku menyampaikan ini pasti dia kan dia lebih tahu tentang ini. Nah, itu kan malah jadi kita enggak fokus gitu. Iya, atau kalau kemudian tiba-tiba ditahu ada kamera kemudian aduh apa ya, kita merasa bahwa seolah-olah hilang gitu apa yang kemudian kita pikirkan gitu ketika kita, kan nggak semua orang biasa berhadapan dengan kamera ya. Jadi pakai pointers itu nggak apa-apa. Ya? Jadi kita mungkin kalau lupa kita boleh buka catatan. Dan itu nggak masalah ya Mbak Ika di depan masalah. kamera, misalnya sekalipun ketika kita sedang memberikan seminar atau kemudian apa itu. Iya nggak apa-apa. Bahkan mungkin berlembar-lembar tapi ini yang ini udah nggak apa-apa Mbak. Jadi itu memang karena untuk guiders kita sendiri gitu. Oke. Ya, menarik sekali apa yang kita bicarakan pada sore hari ini Bapak dan Ibu semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Pada sore hari ini, pada Senin sore hari ini kita berbincang tentang bagaimana kita bersahabat dengan kamera dalam strategi dakwah audiovisual. Nah, ini tadi sudah bersama Bu Eka Rini Handayani yang sehari-hari beliau adalah di televisi ya, di TVRI, dan tentunya beliau menghadapi berbagai macam istilahnya berbagai macam persoalan atau berbagai macam kasus ketika beliau harus mendirect misalnya seseorang untuk memberikan pengajian atau tausiah atau memberikan materi. Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami melalui chatroom yang sudah ada untuk bisa bertanya atau menyampaikan pendapat atau menyampaikan masukan dan usulan, dan dialog dakwah budaya ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Aisyah Lembaga Kebudayaan bekerjasama dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disiarkan secara langsung di Gedung Pusdiklat Tablik Institut Muhammadiyah dan disiarkan juga melalui YouTube, channel YouTube Pimpinan Pusat Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, serta Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik Mbak Eka. Mbak Eka, selama Mbak Eka itu mendirect di televisi, kira-kira apa yang catatan besar yang kemudian Mbak Eka bisa dapatkan ketika harus mendirect terutama perempuan entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang beliau itu bukan seorang aktor, beliau bukan public figure, sehingga beliau itu sangat tidak bersahabat dengan kamera, tapi beliau harus tampil di depan kamera. Nah, kalau gugup itu biasa ya Mbak. Itu ya ini gugup itu baru itu. Tapi mungkin kita bisa. Jadi biasanya kita ajak dialog dulu, supaya lebih akrab dulu. Terus juga dengan teman-teman yang di studio, sehingga kan ada peralatan itu juga mereka ketika datang lebih awal itu bisa membantu juga supaya kita tidak grogi gitu. Terus kemudian juga kita ngobrolin yang santai-santai aja dulu gitu, sehingga mereka tidak merasa dibebani gitu. Sehingga kita ketika sudah masuk udah nanti ini seperti ngobrol biasa ya, tidak harus mereka menatap kamera yang ini, yang ini itu enggak harus. Ketika kalau talk show gini ya udah saya sama Mbak Wiwit aja, saya tidak harus melihat kamera yang ini gitu, enggak. Beda ketika mungkin kita tampil sendiri dan itu mungkin sudah ada direktornya yang
Mbak nanti ketika kalimat yang ini menghadap kamera ini ya, nah itu namanya sudah didirect untuk kita tampil. Mungkin beda lagi untuk memproduksi sebuah misalnya kayak monolog kayak gitu kan sering tuh Mbak, ada 3 kamera sehingga kita harus menghadap beberapa kamera. Nah tapi kalau untuk yang tamu yang baru di studio itu biasanya kami perlakukan seperti itu Mbak. Jadi beliau tidak merasa bahwa itu asing terus grogi gitu enggak. Jadi kami membantu supaya nyaman dulu. Kemudian kalau kita sendiri nih, kalau pas on air sendiri di medsos tuh kita bisa tarik nafas. Ya. Yang dalam 3 kali. Mungkin itu sudah membantu mengurangi mengurangi karena kan memang kita. gugup itu satu hal yang memang tidak bisa kita hindarkan ya. Jadi memang makanya Mbak Ekari ini pasti punya pengalaman yang menarik begitu. Baik, ini Bu Ekari ini ada pertanyaan nih ya dari Ibu Atik Yogyakarta. Make up seperti apa yang lembut untuk di depan kamera? Apakah baju motif tabrakan? Nah ini atas bawah beda warna ditambah kerudung bermotif meriah cocok untuk tampil di depan kamera. Ini meriah ini, kita merah-merah ini ya. Ini Kang Senan, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kami Kang Senan. Nah ini ya makanya salah satu yang saya selalu mengingat Mbak Ekarini ini adalah ketika mau tampil itu selalu bilang nanti dress code-nya ya kita serasikan ya, tidak harus sama tapi dress code-nya kita serasikan. Ini bedanya kalau yang tampil itu orang yang tahu kamera dengan yang tidak itu seperti itu. Moga Mbak Bu Ekarini itu jawabannya dari Bu Ati itu seperti apa? Pertama untuk make up itu memang make up itu lebih baik soft ya, soft. Jadi tidak harus yang kayak make up artis gitu, make up artis yang kinclong itu enggak. Jadi make up keseharian. Tapi memang bapak-bapak pun kalau tampil di TV itu memang sebaiknya dibedain supaya tidak mengkilat. Karena kan ada efek lampu, lampu mantul itu. Kalau kita berminyak itu kelihatan nanti berkilau gitu. Nah itu supaya menghindari itu aja. Kemudian kalau untuk ibu-ibu itu memang sebaiknya make up natural. Terus memakai lipstick juga yang natural. Karena mungkin lipstick itu juga ada yang merah nyeder kayak gitu. Sebaiknya untuk acara-acara yang musik, entertain itu bagus ya. Kemudian kalau untuk baju itu memang kita harus membedakan nih, kita mau tampil di TV nih, kita mau pakai baju kesenangan kita nih, iki nek tak nggone nganu ki apik aku pengen besok nek siaran nganggo iki. Tapi itu belum tentu juga gitu. Jadi harus dibedakan antara baju untuk seharian dengan baju yang untuk kita tampil. Kemudian baju untuk kondangan itu juga belum tentu bagus ketika dipakai untuk ketika kita tampil di TV. Karena kita juga harus menyesuaikan nih audiens yang lain atau narasumber yang lain bajunya seperti apa, MC-nya seperti apa, nanti jangan-jangan malah dikira kayak MC-nya misalnya gitu. Terus kalau untuk warna yang tabrakan itu sepanjang itu sekarang mode juga ya. Jadi kalau yang namanya tren itu sudah kita nggak bisa menolak ya, itu sudah namanya tren. Tapi memang tabrakan warna itu kalau memang dia itu serasi dilihat enak ya nggak apa-apa. Baik bagus aja gitu. Apalagi sekarang itu warna selain itu sedang ini ya gitu. Kanan kiri beda itu sedang berarti itu tadi jawabannya. Jadi apalagi kalau sekarang sih kita nggak ibu-ibu nggak terlalu riwah masalah make up ya Mbak Eka, karena kita pakai masker. Jadi makanya hanya mata. Nggak usah lipstikan kan pakai masker. Hanya mata saja yang kemudian harus kita perhatikan bagaimana kemudian. Nah ini yang sangat menarik. Tapi bapak-bapak, nah ini memang perlu pemahaman bahwa ternyata bedak itu ada salah satu fungsinya adalah menghilangkan atau meminimalkan kilauan dari wajah kita ya, karena kita terpantul oleh lampu. Jadi bapak-bapak kalau nanti tampil di
di kamera melalui podcast atau melalui media apapun, bahkan kalau mau Zoom itu ya setidaknya harus ngaca dulu lah gitu ya. Jadi jangan biarkan kami yang berada di Zoom itu mendapatkan pemandangan yang berkilau begitu ya. Itu salah satu pesan-pesan sponsornya. Terima kasih Bu Ati, pertanyaan yang sangat luar biasa, dan mungkin ada Bapak dan Ibu lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita akan lanjutkan dengan berbincang tentang bagaimana kita bersahabat dengan kamera dalam strategi dakwah di audiovisual. Nah, tadi sebenarnya saya belum mendapatkan jawaban atau belum mendapatkan tips yang sedikit teknis gitu. Bagaimana cara kita menghilangkan kegugupan. Jadi kan kalau tadi Mbak Eka menyampaikan bahwa ya saya sebagai produser harus ngobrol gitu ya, mengajak ngobrol, tapi kalau kemudian saya itu kok punya ketika di hadapan kamera itu kok rasanya omongannya itu jadi nggak karu-karuan begitu, kacau balau gitu ya. Apa yang sudah saya pikirkan itu kok tidak keluar semuanya gitu. Nah, ini bagaimana Mbak Ika kalau kemudian tiba-tiba kita secara tidak ada yang mendirect gitu ya. Kita secara pribadi tiba-tiba diminta menjadi pembicara dalam sebuah forum begitu, yang kemudian memaksa kita harus tampil good looking di depan kamera. Nah, sementara kan kita itu tidak terbiasa tampil di kamera. Nah, ini ada tips nggak Mbak Eka untuk kemudian membuat kita itu pede lah gitu? Ya minimal misalnya kita ada hand prop atau properti yang bisa kita pegang. Oke. Poin ini juga prop, bisa loh. Ya, untuk menghilangkan saya itu yang tidak bisa bergerak-gerak gitu. Ya, itu ada juga. Terus mungkin kita bawa catatan kecil boleh, asal tidak catatan yang gede misalnya gitu, supaya tidak mengganggu pemandangan. Jadi catatan itu kecil nggak apa-apa, nanti itu catatan mungkin kita buat rapi gitu, kayak cue card gitu ya. Nanti kita nggak apa-apa nanti melihat ini sambil ngomong kita. Ini karena saya tadi persiapannya mungkin saya harus lihat catatan dulu supaya ngomong saya tidak ngelantur misalnya gitu, sampaikan aja. Jadi kita ketika menyampaikan itu pun dengan bahasa tubuh, bahasa yang enak gitu, orang samun, orang nggak akan terasa bahwa sebetulnya kita itu grogi gitu. Iya. Gitu. Karena kan memang banyak hal ya untuk mengurangi grogi itu, ada yang dia nengok kanan nengok kiri, ada yang kemudian dia bergerak gitu kan. Nah, ini memang apakah itu kemudian ditangkap kamera itu menjadi nyaman atau tidak bagi penonton ataupun orang yang kemudian melihat. Ternyata Mbak Eka tadi menyampaikan ya selama kita nyaman-nyaman aja, fine-fine aja ya. Iya, jadi kita bisa mensiasati dengan bahasa tubuh kita santai gitu ya. Bagaimana kemudian menyantai. Oh iya, deg-degan gitu. Ini ya. MC yang sekondang Mas Peri pun dia pernah juga grogi gitu. Tapi kita nggak tahu sebetulnya bahwa dia sebetulnya grogi kan. Iya ya, kita nggak tahu juga ya menghadapi sekian. Saya dulu ketika pertama kali tampil untuk memimpin sekian ribu orang rapat gitu ya, waktu di pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah itu juga grogi juga gitu loh. Tapi ya lama-lama ya Allah bisa karena biasa. Ini tadi ada sebuah pertanyaan, ini mungkin ada satu pertanyaan dari Mas Harko ini, Mas Harko dari Solo ini. Bagaimana cara membuat podcast dengan HP biar menarik, itu bagaimana Bu Eka punya trik nggak? Ini Mas Harko ini kayaknya nanti akan meraktekkan ketika muktamar di Solo, nanti akan buat podcast. Ya, moga. Jadi memang sekarang yang namanya HP itu fungsinya sudah luar biasa ya. Meskipun HP Cina itu ya, HP Cina itu sudah murah dan teknologinya juga luar biasa gitu. Nah, kita bisa menggunakan HP ketika sebagai pengganti kamera-kamera yang ada di studio, misalnya kita tidak standar broadcast gitu ya. Tetap kita gunakan kamera itu dengan HP ini menjadi kamera kan. Dia harus ada standarnya. Paling enggak ada standnya. Sehingga dia tidak goyang. Terus posisikan misalnya kita kalau podcast pakai satu kamera atau dua kamera. Kalau pakai satu kamera bagaimana Mbak Eka? Harus di tengah. Jadi seperti ini dan kamera di tengah. Memungkinkan ya kita membuat podcast dengan HP gitu. Mungkin sekali Mbak. Cuman ini kameranya sebetulnya levelnya kurang tinggi ya Mas. Jadi ini kamera harus selevel dengan mata kita. Iya. Sehingga tidak terlalu dangak. Kan ini kelihatan dangak. Gitu ya.
Nah, kemudian kamera harus pakai itu, terus usahakan pakai mic yang mic clip on ya, sehingga atmosfer suara-suara di luar itu tidak tertangkap, bisa tereliminir ya. Lebih fokus kepada suara yang kita keluarkan gitu. Atau mungkin pakai kalau HP kan nggak mungkin pakai mic yang seperti ini gitu. Jadi itu, terus mungkin pencahayaan yang penting. Ya. Jadi kalau pencahayaan itu paling tidak ada 2 arah seperti ini ya, 2 kiri kanan, terus dari atas agak ke depan. Backlight itu mungkin bisa dibantu pakai ini ada lampu kecil. Itu backlight itu. Ya, backlight atau kemudian jadi namanya lampu di belakang itu juga tetap wajib meskipun dari bawah ya, gitu, karena supaya backgroundnya tidak nempel dengan objek. Gitu. Jadi objek itu tidak boleh nempel dengan background. Dia harus 1 meter ke depan. Kemudian ada cahaya di situ. Jadi ada dimensi, ada kedalaman gambar. Gitu ya. Jadi ada dimensinya si gambar itu. Nah, itu kalau menggunakan HP. Jadi kita bisa manfaatkan sekarang banyak itu ring light ya. Ya, yang bunder itu itu harganya juga murah. Ya. Itu bisa kita gunakan itu 2 misalnya di kiri kanan, terus yang di atas kita gunakan lampu ruangan gitu juga sudah bisa. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya luar biasa bahwa ternyata kita dengan HP ini aja kita bisa membuat podcast nih di rumah ya. Isinya apalah gitu ya. Karena saya melihat memang teknik sederhana seperti ini harus diketahui oleh kita semuanya agar semua orang itu bisa menjadi konten kreator, agar semua orang bisa menjadi YouTuber. Biar YouTube kita itu isinya sesuatu yang punya nilai edukasi. Kalau yang membuat YouTube itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang bergabung setiap sore dengan kita di sini itu pasti ada nilai-nilai edukasi yang kemudian bisa disampaikan. Kalau kemudian apakah kemudian ketika kita punya 1 HP dan kemudian ada tambahan HP lagi itu kalau misalnya 2 HP tadi Mbak Eka ini belum menceritakan ketika dengan 2 HP itu nanti posisinya harus seperti apa Mbak Eka? Ya ada editing. Ada editing ya. Tetap jadi ya. Podcast itu nanti diedit dulu. Jadi soalnya dia pakai 3 kamera gitu. Terus nanti baru kita tayangkan podcastnya. Oke, jadi kalau misalnya pakai HP itu tidak bisa langsung live ya? Iya. Kalau mau live bisa. Cuman kan kalau live paling ya dengan 1 HP atau yang HP yang lainnya juga live. Tapi kan dia orang melihatnya jadi ada 3 gitu kan. Gitu ya. Jadi memang bukan kalau 1 orang tampilnya bisa berbagai sisi, tapi ada 3 kita gitu jadinya kan. Kalau enggak diedit. Kemudian background itu juga jangan lupa. Background harus dipilih background yang baik, indah gitu. Kalau kita mau buat podcast, tidak terlalu rumit, tidak terlalu ramai juga dan terus hindarkan juga simbol-simbol yang tidak maksudnya perlu. Simbol-simbol yang tidak perlu itu gimana Mbak Eka? Ya misalnya, mungkin di situ mungkin ada simbol-simbol apa ya yang lain yang itu mengacaukan kita misalnya. Misalnya kita nih di podcast Aisyah nih ya. Neng burine ana logone liyane misalnya gitu. Atau jelas logo tidak apa. Ya. Nah, gitu. Itu kan bisa menjadi orang jadi ini Aisyah apa foto saja nih kayak. Dia bukan sih kok itu dia pakai background itu sih. Seperti itu. Jadi itu harus background itu menjadi sesuatu hal yang sangat kita pikirkan. Background itu menjadi satu hal yang harus kita pikirkan. Properti ya, ini ada propertinya nih. Kita punya properti. Jadi memang tampaknya meskipun kita itu nanti Bapak dan Ibu semuanya akan membuat podcast di rumah dengan 1 HP, tampaknya Bapak dan Ibu juga harus memposisikan diri kita itu sebagai ya sedikit-sedikit selebriti artis ya. Sehingga dari sisi dandanannya, penampilannya itu kalau bahasa saya itu good looking lah. Good looking itu enak dilihat, nggak harus cantik, nggak harus cakep gitu ya. Tapi enak dilihat lah, enak dilihat dari sisi baju, dari sisi. Nah ini memang tampaknya harus ada kesadaran kayak gitu ya Mbak Eka yang harus kita tumbuhkan ya. Nah menurut Mbak Eka apakah selama ini menurut pengalaman Mbak Eka apakah kesadaran semacam ini sudah mulai tumbuh atau masih jauh? Untuk bahwa artinya ketika di era digital seperti ini kan semua orang harus sadar kamera nih, semua orang harus bisa terlihat indah di depan kamera atau semua orang mau tidak mau suka tidak suka harus mulai bersahabat dengan kamera.
Nah, sejauh ini Mbak Eka, setelah kita 2 tahun nih ya, hampir 2 tahun kita pandemi dan hampir 2 tahun kita itu berakrab sekali dengan dunia digital gitu, apakah memang kemudian sudah terbentuk kesadaran seperti itu atau memang ya masih masih jauh lah kita dari situ? Kalau di pimpinan barangkali sudah nih. Oke. Tapi memang kalau yang di grassroots nih yang saya tahu sendiri itu memang sulit ya, karena mereka tidak terbiasa, apalagi kalau di tingkat ranting itu. Ya. Kita kalau mau pengajian lewat YouTube, lewat Zoom itu susah sekali gitu. Terus kita mau mengumpulkan 5 orang di satu tempat pun mungkin mereka juga ya belum tentu mau gitu kan. Misalnya Zoom diwakili kelompok-kelompok gitu. Iya betul ya, di satu rumah gitu satu ya. rumah mungkin 5 sampai 10 orang satu rumah sana, nanti ada narasumbernya kayak gitu. Itu juga belum tentu bisa gitu. Apalagi kalau yang di kampung-kampung itu ya, yang kita banyak sekali yang ibu-ibu sepuh itu kan nggak mungkin kita eneng-eneng, kecuali dia pengajian yang offline gitu ya. Nah itu baru mereka mau rawuh. Nah mudah-mudahan ini juga bisa segera berakhir ya, dan kita bisa menyelenggarakan offline, karena memang kasihan sekali itu yang mereka tidak bisa kita sapa. Ya betul. Nah mereka kalau di ranting di Nogotirto itu biasanya kita dengan berbagi kepada mereka itu bisa sekaligus sebagai ajang silaturahmi itu yang dilakukan, karena memang belum bisa mengajak mereka untuk ayo Zoom bareng-bareng berbondong-bondong. Apalagi narasumbernya nggak ada gitu kan, mereka nggak merasa iki apa tau gitu kan. Mereka narasumbernya di layar begitu ya, itu jadi tidak semua orang bisa. Sama seperti kita juga ngisi pengajian nggak ada jamaahnya, yang ada hanya bayangan begitu juga kadang susah juga gitu ya. Jadi memang tampaknya 2 tahun ini ya masih ada lah kelompok masyarakat yang memang belum bisa. Nah Mbak Eka, kalau itu di internal kita, kalau Mbak Eka itu melihat nih ketika kemudian di era sebagai salah satu strategi dakwah di audiovisual ini, bagaimana kemudian Mbak Eka itu menilai konten-konten yang ada di YouTube terutama gitu, berkaitan karena terutama bukan pada mubalik yang memang profesional ya, tapi mungkin mubalik yang memang saat ini sudah semakin banyak ya. Entah itu dia kontennya apapun gitu ya. Itu kalau menurut Mbak Eka, bagaimana Mbak Eka untuk perkembangan itu, dinamika ini? Ya, karena itu kan kita tidak bisa melarang ya. Siapapun boleh memproduksi apapun dan mengupload di medsos gitu kan. Nah, memang sepanjang itu, kalau saya sih sepanjang yang disampaikan itu adalah kebaikan, itu fine-fine aja, nggak apa-apa gitu. Kemudian juga tidak menjudge orang lain, tidak menjelek-jelekkan, kemudian juga tidak mendiskriminasikan. Pokoknya yang disampaikan itu adalah kebaikan dan tidak menimbulkan kontroversi dengan mereka yang melihat gitu. Kalau dari sisi teknis gimana Mbak Eka? Misalnya penampilannya ketika dia melakukan dakwah itu, apakah memang kemudian konten-konten dakwah yang ada di media audiovisual terutama medsos ini sudah sesuai dengan teknik-teknik dalam kita kemudian berhadapan dengan kamera? Banyak yang belum juga. Ya. Contoh-contohnya seperti apa Mbak Eka? Ini menarik ini. Kadang mereka itu asal misalnya itu tadi tidak memperhatikan komposisi, tidak memperhatikan yang namanya lampu, sehingga kita dipaksa untuk melihat konten audiovisual yang seolah-olah seadanya gitu. Oke. Dan itu masih banyak di YouTube ya? Iya. Gitu. Jadi mungkin menurut dia itu ya sudah maksimal, atau mungkin menurut dia itu wis wangun gitu loh. Tapi mungkin kalau bagi kita yang tahu ini apaan sih gitu kan. Jadi itu memang sebetulnya kalau memang kita ingin memproduksi konten-konten di YouTube itu memang sebaiknya memperhatikan juga teknik-teknik
kemudian syarat-syarat untuk supaya audiovisual kita itu bagus, maksimal untuk kita tayangkan, mau baik itu di televisi ataupun di medsos itu yang seperti apa, itu kan sekarang banyak sekali tuh tutorial seperti nah itu. iya, tutorial itu yang kemudian harus kita perhatikan juga ya, karena memang mau tidak mau ketika kita sudah memutuskan untuk terjun di dunia audiovisual, maka memang kemudian kita seperti tadi yang disampaikan Mbak Eka, kita harus menerapkan diri kita sebagai artis ya, yang kemudian harus terlihat perfect gitu ketika kita berhadapan di depan kamera. Dan ternyata Bapak dan Ibu juga bisa nanti melihat di konten YouTube kita, YouTube yang ada di YouTube itu, apakah semua terutama untuk ketika melakukan dakwah itu apakah memang sudah sesuai dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka Rini. Nah, itu akan bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Mbak Eka Rini, ini satu lagi, oh ini belum ada pertanyaan ya, ini silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya nanti bisa bertanya kepada Mbak Eka Rini berkaitan dengan teknik bersahabat dengan kamera. Nah, kalau sekarang kita kebetulan ada di gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah ya, yang dimana memang ini peralatannya cukup lengkap gitu ya. Tetapi sudah sangat lengkap ya Mas ya? Belum. Tapi sudah hasilnya Mbak. Tapi hasilnya sudah sangat luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana tidak podcast Dikdaya ini yang baru 2-3 bulan yang lalu kita lakukan itu ternyata memang sudah dilihat oleh orang banyak. Artinya ini kepayawan teman-teman yang ada di Tabligh Institut Muhammadiyah itu perlu kita kasih apresiasi ya. Mari kita ini adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa ini. Ya, ini sudah memang harus harus makin banyak ya kita sebenarnya kalau setiap saya membayangkan kalau setiap wilayah atau daerah memiliki seperti yang dimiliki oleh Institut Tabligh ini, maka ya sudahlah, maka konten-konten di YouTube itu akan dibanjiri oleh konten-konten kita yang tentu saja ini yang kita harapkan. Nah, kalau dengan keterbatasan misalnya kita pingin punya menjadi konten kreator ya Mbak Eka ini, ketika tadi kan kita bicara hampir semuanya di dalam ruangan, ya kan. Nah, saya juga belum pernah melihat nih podcast, ya ada sih beberapa podcast di luar ruangan ya, tetapi memang itu artis-artis gitu. Tapi bagaimana kalau kemudian kita itu misalnya kita sebagai orang biasa ingin mengekspos outdoor dan kemudian kita membuat tayangan baik itu sifatnya podcast atau kemudian sifatnya lain. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan, apakah sama dengan ketika kita berada di dalam ruangan? Beda Mbak. Oh beda. Jadi kalau di luar itu seperti halnya kita syuting keluar, itu kita harus tahu dulu nih lokasi yang akan kita gunakan itu seperti apa. Kemudian nanti kita harus meletakkan angle kameranya itu dari mana. Mungkin kalau podcast ya mungkin kita mau pakai tongsis atau mau ada orang yang memegang gitu. Terus backgroundnya juga, terus adegan apa yang ingin kita buat di situ, misalnya seperti itu. Itu kita harus tahu dulu. Terus juga misalnya sederhananya, misalnya kita bisa loh, misalnya ibu-ibu Aisyah di Ranting nih, mereka bisa membuat podcast, membuat YouTube kegiatan mereka di Ranting. Ketika misalnya ketika mereka misalnya berkunjung ke ibu-ibu, ayo deh di syuting ya Bu, nanti pas ini dari sini aja, long shot aja, terus mereka masuk ke rumah ibu itu. Nanti ketika ibu itu udah keluar, ada kameranya mendekat misalnya gitu, close up, kita follow aja kegiatan yang di situ. Cuman ketika itu direkam, ketika itu ingin disampaikan keluar, itu juga kita harus sadar bahwa ini akan direkam dan akan dipublis, sehingga apa yang didialogkan di situ, apa yang diadegankan di situ, itu juga harus tertata. Maksudnya tertata itu juga maksudnya tertata itu juga tidak nanti ada kata-kata yang tidak kita inginkan, kayak gitu ya. Nah, itu juga harus kita antisipasi seperti itu. Ya, sebenarnya memang banyak ya bisa kita juga lakukan hal-hal seperti itu di luar ruangan ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kurnia Bangun Jiwo ini ya. Bu Eka, tahapan-tahapan dalam produksi itu apa saja sih Bu?
Dan istilah-istilah di dunia pertelevisian dalam produksi suatu konten itu apa aja? Nah, ini pertanyaan menarik. Kadang-kadang kita nggak tahu tahapan produksinya itu apa ya. Setelah kemudian kita menyiapkan, kita syuting, habis itu apa, istilahnya itu apa? Monggo Mbak Ika. Mungkin sama juga ketika kita mau buat YouTube, kita ada yang namanya pra-produksi, ada yang namanya produksi, dan mungkin nanti pasca produksi. Jadi YouTube kita itu nanti mau diedit atau enggak, itu namanya pasca produksi. Jadi ketika kita tadi misalnya kita syuting tadi, kita mau pakai 2 kamera atau 3 kamera, 3 HP berarti ya. Dia ngambil dari sana, dia ngambil dari dalam ruangan, misalnya seperti itu. Terus dipikirkan juga pencahayaannya. Terus nanti setelah itu kata-katanya nanti yang keluar itu apa, yang disampaikan itu apa. Mungkin di situ diberi ada tausiah sedikit misalnya seperti itu. Nanti itu ada editing atau enggak? Nah, editing itu proses yang sangat luar biasa itu ya. Kan sebelumnya kita udah berkunjung dulu nih ke ibu itu, Bu, nanti kita mau berkunjung ke sini silaturahmi, nanti Ibu siap nggih? Asiki Ibu agemane sing ngene-ngene. Meskipun itu tetap kita atur dia supaya berpakaiannya itu juga yang pantas, enak untuk dilihat kayak gitu. Nanti beri itu judulnya misalnya sekilas kegiatan ranting mana misalnya gitu. Udah itu kita share YouTube kan. Berbagi ketika masa pandemi, menyiasati dakwah di kampung misalnya gitu. Versi Aisyah misalnya gitu kan bisa tuh. Iya, betul. 2 menit, 1 menit udah cukup. Tapi memang harus ada misalnya itu nanti perlu editing, itu berarti memang kita harus ada yang ngedit, yang nyuting. Paling enggak dia yang tahu angle kamera. Jadi kita bisa loh menggandeng anak-anak muda misalnya yang mereka itu lebih tahu sisi mana yang baik. Kita jadi pemeran saja ya. Gitu kan, malah kan kita bisa kolaborasi dengan mereka anak-anak muda itu gitu. Nah, apakah kemudian ada nggak tayangan-tayangan kayak gitu yang tanpa editing? Saya pernah melihat, saya pernah melihat film. Menurut saya itu filmnya nggak, tapi itu ternyata banyak sekali yang melihat keramat, yang kayaknya itu kayak cuma pengambilan film gitu, pengambilan film yang kemudian difilmkan. Jadi dari sisi kamera kadang-kadang gitu. Tapi ternyata yang melihatnya juga banyak banget itu. Ada sebuah cerita begitu ya. Itu agak mistis gitu di daerah Gunung Merapi itu. Itu filmnya kalau saya tidak salah Keramat, dan itu kayak menurut saya sih enggak diedit, itu kayak behind the scene gitu loh. Tapi ternyata ketika itu diolah, diangkat dan ternyata menjadi sebuah tayangan juga yang menarik itu. Pasti yang mengambil behind the scene pun dia tahu Mbak. Dia tahu angle. Mungkin itu dia tahu bedanya. Produksi gitu. Sehingga dia ketika dia syuting itu dia sudah membayangkan nih, iki kok gambarnya nyambungnya neng kene, iki kok alurnya mau tak bikin seperti ini sudah. Dan dia pasti juga filmmaker gitu. Iya, betul. Iya, filmmaker. Tapi kalau kita sendiri misalnya kita mau bikin nih nggak pakai editing nih, ya kita memang harus ada skripnya paling enggak Mbak. Kita buat YouTube itu ada skripnya nih. Supaya nanti one shot, one take misalnya. Luar biasa sekali ya. Ini sebelum kita tutup ternyata masih ada satu penanya ini ya. Mbak Ika, nasihat atau saran kepada kaum old nih, saya termasuk kaum old ya, atau kaum bapak-bapak dan ibu-ibu agar semangat dan tertarik untuk terjun atau familiar di dunia digital. Nah ini menarik sekali nih, nasihat apa yang kemudian pada kaum kita ini, kaum bukan milenial ya, generasi senior ya, kita bukan old ya, kita bukan old Bu, kita senior. Kita senior citizen aja Bu. Ya monggo Mbak Ika. Ya memang sekarang itu yang namanya media sosial atau mungkin HP itu sudah bukan menjadi punyanya anak muda aja, tapi orang tua itu juga harus kita harus akrab dengan dunia digital, medsos gitu ya, karena semuanya itu besok akan beralih kepada digital dan kepada online gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sekarang itu belum bisa, kita bisa berguru kepada anak kita muda, atau mungkin malah cucu kita gitu yang lebih tahu ya, itu sudah menjadi hal yang biasa gitu, karena mereka itu secara lahir sudah teknologi, HP semacam itu, lingkungan dia juga gitu kan, jadi mereka kadang lebih pintar ya. Tapi kita nggak boleh terus kita itu
cuek itu juga enggak. Jadi kita tetap harus bisa, kita harus mengikuti era perubahan itu supaya kita juga bisa mendampingi mereka. Terus kita juga alhamdulillah syukurnya nanti kita juga bisa ikut berpartisipasi menjadi seorang kreator di situ gitu, dengan konten-konten yang memang keseharian kita. Iya, begitu Bu Mu'arifah dari Banyuwangi. Jadi memang tampaknya meskipun kita itu termasuk generasi old, generasi konvensional kalau kata anak saya itu, tapi ternyata memang mau tidak mau memang kita harus minimal itu bersahabat dengan kamera itu menjadi satu hal yang harus kita lakukan ya Mbak Eka ya. Karena apapun ternyata memang kita berhadapan dengan kamera, mau Zoom, mau kemudian kita jadi konten gitu, membuat konten atau dijadikan konten itu kan semuanya berhadapan dengan kamera. Jadi memang itu satu hal yang memang harus segera kita akrabkan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tidak terasa 1 jam kita sudah bersama dengan Ibu Ekarini Handayani yang bercerita tentang bersahabat dengan kamera dalam dakwah, dalam strategi dakwah di audiovisual, dalam podcast Digdaya Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disiarkan secara langsung di Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah dan disiarkan juga secara live di YouTube, di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah serta Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mbak Ekarini, sebelum kita berpamitan, kita minta closing statement-nya atas materi yang sangat luar biasa ini. Silakan Mbak Ekarini. Iya. Sebelumnya terima kasih sekali pada tim Institut Studio Tabligh Digital Muhammadiyah. Iya. Ada Mas Auda dan kawan-kawan ini yang sangat membantu dakwah kita ya. Yeah. Jadi memang sekarang ini adalah bagian dari kolaborasi ya Mbak Eka? Iya betul, kolaborasi anak-anak anak muda dan masih semangat. Kita generasi old. Iya, tapi kita juga enggak out banget gitu ya. Jadi memang ayo kita sekarang sama-sama harus mulai sadar diri bahwa ini loh dunia sekarang kita, lingkungan kita itu sekarang udah serba teknologi gitu. Semuanya sekarang sudah serba ada di genggaman HP ini. Apapun sekarang udah bisa kita kendalikan lewat situ. Ayo kita menjadi bagian dari itu gitu. Kita jangan alergi dengan itu gitu. Jadi mari kita sama-sama membangun peradaban dakwah yang berbudaya di Aisyah maupun di Muhammadiyah melalui dunia digital. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ekarini, luar biasa sekali obrolan kita pada sore hari ini dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Intinya adalah mari kita ketika kita sudah masuk new era ya, era baru saat ini setelah pandemi, kita juga harus mulai beradaptasi dengan budaya digital dalam artian bahwa kita harus mulai bersahabat dengan kamera, karena dengan kamera itu kita bisa menyampaikan apapun yang kita pikirkan, apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang ingin kita lakukan bisa kita sampaikan dan intinya itu semua akan merubah dunia menjadi lebih baik. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih Mbak Ekarini atas kebersamaannya yang luar biasa di Senin sore ini dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hadir di YouTube maupun di Zoom pada sore hari ini dan juga menyaksikan di Facebook. Kita sudah sampai pada penghujung acara podcast Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita akan bertemu kembali Senin depan dengan tema yang menarik dan juga dengan pembicara yang pasti sangat luar biasa. Terima kasih, semangat sehat, semangat menebar manfaat dan semangat berbahagia di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.